Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Prabaswarsidi sebagai perwakilan dari FRI 038 yang akan menjelaskan mengenai tugas besar Operational Research 2. Tema kami yaitu merupakan teori antrian. Nah, kalau teori antrian ini sebenarnya ya merupakan teori yang mengajarkan atau yang berguna untuk menganalisa mengenai antrian yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, objek kajian kami itu berupa gerbang tol di daerah Buah Batu gitu. Jadi latar belakang kami itu adalah bisa dilihat. Nah, transportasi itu sebenarnya berkembang dari masa ke masa kan. Nah, uh, yang jadi masalah sekarang itu ada di sarana sama prasarananya gitu. Nah, kalau yang untuk penggunaan tol sendiri itu banyak kendaraan yang kehabisan bahan bakar gitu. Pada saat menunggu udah banyak pengguna tol yang kehabisan waktu dan itu karena antrian. Nah, kita kepengen tahu nih analisisnya kira-kira gimana sih antrian tuh kayak gimana di jalan tol sama kira-kira solusinya gitu. Nah, kalau profil objek kajian kami yang tadi seperti dikatakan bahwa yang kita akan review itu mengenai itu tentang jalan tol. Nah, jalan tol ini dikelola sampai PT Jasa Marga. PT Jasa Marga ini merupakan suatu perseroan yang diproduksi, maaf, yang dikomandoi oleh BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, ini PT ini berdiri pada tanggal 1 Maret 1978, seperti itu. Nah, untuk rumusan masalah sendiri itu, apakah waktu kedatangan antrian konsumen berdiri Poisson dan eksponensial untuk yang pelayanannya? Lalu, apa sih solusinya? Seperti itu. Ya, kita bisa langsung aja mungkin langsung ke bagian pengolahan data. Sebentar ya. Oh, sebelum situ kita lihat dulu dari metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian itu kita nanti untuk yang pertama itu kita mengambil dari dua data, yaitu pada saat ramai dan pada saat sepi. Nah, setelah kita dapat datanya, maka kita akan melakukan pengolahan data dengan Microsoft Excel. Dan setelah itu, kita untuk mengujinya kita menggunakan IBM SPSS seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu kita akan menganalisis datanya. Nah, setelah kita menganalisis datanya, kita akan melakukan penarikan kesimpulan seperti itu. Nah, kalau kebutuhan data sendiri itu nanti ada 30, minimal itu ada 30 konsumen. Lalu untuk prosedur pengumpulannya nanti kita akan melakukan pengamatan langsung dan pengambilan asumsinya itu nanti bakal ada perbedaan antara waktu sepi dan antara waktu saat lagi ramai, seperti itu. Nah, ini pengolahan datanya, mungkin di sini kurang jelas ya. Lebih baik kita lihat dari Excel-nya. Kita lihat dari yang sepi dulu deh. Ya, sebentar. Nah, kalau dari sepi itu seperti ini. Jadi ada arrival time, begin time, departure time. Dan ini dalam satuan detik. Nah, arrival time itu waktu kedatangan konsumen, begin time itu saat waktu dilayanin, dan departure time itu saat konsumen meninggalkan server. Nah, di sini ada enter arrival time yang artinya itu selisih antara begin time dengan arrival time. Dan service time itu ketika orang itu dilayani gitu. Jadi selisih antara begin time dan departure time seperti itu. Nah, ini datanya kurang lebih saat lagi sepi itu ada sekitar 361 data. Ya, di sini ada 361 data. Jadi ada 361 konsumen. Dengan rata-rata inter arrival itu 19,81. Ini dalam waktu menit ya. Dan lalu service time-nya 13,86 detik. Nah, untuk mencari totalnya itu kita akan mencari lambda dan mu-nya. Nah, lambda itu waktu rata-rata antara arrival-nya yang artinya arrival itu artinya gimana ya? Interval antara waktu pengunjung datang gitu atau konsumen datang gitu. Katakanlah menit ke-1, menit ke-3 itu artinya inter arrival time-nya itu adalah 2 menit seperti itu. Nah, lambdanya itu 181,64 dan dia 299,6. Dan itu dihitungnya dengan cara 3.600 dibagi yang tadi average tadi. Dan itu dijadikan ke jam seperti itu. Karena dibagi 3.600 dibagi detik itu nanti akan jadi jam. Seperti itu. Nah, lambdanya lebih kecil daripada mu, yang artinya tempat ini, antrian server ini tuh layak pada saat sepi. Jadi server ini tuh dapat melayani
ya melayani maksimal, dapat melayani maksimal gitu. Lanjut kita lihat yang habis itu kita lanjut ke pengolahan datanya, yaitu nah ini di sini kita lakukan dengan IBM SPSS. Jadi antara inter-arrival sama service time seperti itu. Lanjut kita lanjut. Nah ini dengan cara metode Smirnov. Ya, Smirnov. Kolmogorov Smirnov seperti ini datanya. Nah setelah itu kita lihat ke yang ramai. Bentar. Untuk yang ramai. Nah, ini kurang lebih yang untuk data pada saat ramai. Nah, ini kurang lebih itu ada 441 data. Nah, tapi rata-rata inter-arrival itu lebih kecil dibandingkan dengan service time-nya. Nah, ternyata setelah perhitungan lambda, ternyata inter-arrival ini lebih tinggi dibanding lambdanya. Yang artinya sebenarnya pada saat ramai, gerbang tol ini tidak layak untuk digunakan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ketika lambda lebih daripada mu-nya, itu terjadi penumpukan antrean dan bisa jadi antrean itu bersifat tidak terbatas. Yang artinya konsumen akan terus berdatangan. Seperti itu. Ya, lanjut. Ya pokoknya datanya sama seperti yang ini. Nah, langsung aja kita ke analisis. Nah, kalau analisis itu yang pertama gerbang tol itu pasti menggunakan multi channel single phase di mana ada banyak server gerbang dan hanya ada satu fase atau satu langkah pelayanan. Namun dalam kajian ini kita tuh cuma karena untuk mempersingkat waktu kita cuma pakai satu, jadi satu channel sama satu phase seperti itu. Kalau dari disiplin antrean ini tipenya FIFO, order first order first out, yang artinya orang yang datang pertama itu akan keluar lebih dahulu seperti itu. Kalau dari data yang tadi seperti yang kami asumsikan bahwa nanti bakal ada perbedaan gitu, yang tadi waktu sepi dan waktu ramai. Nah, tadi waktu sepi kurang lebih menembus angka 300, sementara waktu ramai menembus sampai angka 400. Nah, ternyata setelah kita analisis dengan tingkat kepercayaan 95%, nah data ini tidak dengan sayangnya ya, dengan sangat disayangkan data ini tidak bersifat eksponensial gitu. Yang artinya data yang lainnya juga tidak akan berdistribusi poisson seperti itu. Nah, mungkin ini disebabkan karena pertama sih faktor pertama ya mungkin ada salah pada pengamatan. Terus habis itu yang mungkin bisa jadi karena antrean tidak konsisten atau terlalu ramai itu juga menyebabkan hal seperti ini gitu. Jadi yang maksud saya tidak konsisten itu terkadang tiba-tiba ramai, tiba-tiba sepi, seperti itu. Nah, lanjut ke kesimpulannya sih, ya data ya sangat disayangkan data yang diambil itu dia bisa eksponensial gitu. Oleh banyak ya dipengaruhi oleh banyak faktor tadi seperti saya sebutkan. Nah, pada saat sepi server itu yang gerbang itu layak digunakan. Namun pada saat ramai server itu tidak layak digunakan. Nah, kalau dari saran sih lebih baik jasa marga itu ngembangin suatu teknologi. Di mana teknologi itu tuh dipasang di kendaraan, di mana kendaraan itu ketika melewati gerbang tol itu akan ke-scan gitu. Teknologi itu akan scan dan itu akan ada keluar biayanya, biaya tol yang harus dibayar berapa. Nah, biaya ini nanti akan dibayarkan pada saat pembayaran pajak, jadi sehingga tidak ada antrian uh, pada gerbang tol seperti itu. Nah, kalau lampiran sih mungkin bisa dilihat. Nih kurang lebih pengambilan data pada saat ramai. Ini saat lagi ramai banget nih waktu itu hari Jumat malam. Dan ini waktu pengambilan data pada sepi, ini waktu Rabu siang. Oke, sekian dulu dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga sangat mohon maaf banget kalau misalnya reviewnya hanya sederhana. Dikarenakan ya kelompok saya yang mungkin ada 80% itu yang bekerja adalah saya sendiri beberapa suara CD dan 20% oleh Galih seperti itu. Ya mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.